Sunburst flowers calling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Tridewi Astuti dari kelas 12 akuntansi. Saya di sini akan membacakan materi aktiva tetap tidak berwujud untuk memenuhi tugas HL dari Ibu Ferawati. Pengertian amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai pada aktiva atau aset tetap tidak berwujud yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada suatu periode akuntansi. Aset tak berwujud adalah aset tetap yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Aset tak berwujud adalah hak-hak yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aset seperti ini mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Jenis aktiva tidak berwujud. Yang pertama, paten. Paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah dengan melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Paten akan diamortisasi selama umur kegunaannya selama periode tertentu. Umur paten bisa dihitung atas dasar unit produk yang akan dibuat. Jurnal amortisasi aset tidak berwujud jenis paten adalah sebagai berikut. Di debit ada akun amortisasi paten. Di kredit ada akun paten atau akumulasi amortisasi paten. Amortisasi paten akan dikelompokkan dalam biaya produksi. Bila paten itu digunakan dalam proses produksi, maka amortisasi paten akan dikelompokkan dalam biaya produksi. Namun, bila paten itu digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penjualan, maka amortisasi aset tak berwujud paten akan dibebankan sebagai biaya penjualan. Yang kedua, hak cipta. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual suatu barang yang berasal dari hasil seni atau karya intelektual. Yang ketiga ada merek dagang. Merek dagang adalah hak tunggal yang diberikan kepada suatu badan usaha atau orang untuk memakai cap, nama, atau lambang usaha untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa. Yang keempat ada franchise, adalah hak tunggal yang didapatkan oleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengkomersialkan produk, proses teknik, atau resep tertentu. Ada 2 jenis kelompok franchise, yaitu sistem franchise untuk produk dan jasa. Yang kedua, sistem franchise lisensi untuk merek dagang. Yang kelima, goodwill. Goodwill adalah suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari adanya nama baik, manajer yang baik, letak strategis, dan lain sebagainya. Goodwill dicatat dalam pembukuan bila timbul dari pembelian, transaksi-transaksi perusahaan seperti merger, reorganisasi, perubahan bentuk perusahaan, pembelian sebagian perusahaan, atau perubahan pemilikan dalam firma. Dasar untuk menghitung goodwill adalah harga pasar atau jumlah yang akan didapatkan di realisasi dari aktiva tersebut. Perbedaan antara jumlah uang yang dibayarkan dengan nilai bersih aktiva merupakan jumlah goodwill. Besarnya jumlah goodwill tergantung pada perundingan harga. Pembeli bisa memakai beberapa metode untuk menentukan besarnya goodwill, yaitu yang pertama, kapitalisasi pendapatan bersih rata-rata. Yang kedua, kapitalisasi kelebihan pendapatan rata-rata. Yang keenam, beban yang ditangguh merupakan aktiva tetap tidak berwujud. Beban yang ditangguh mempunyai nilai karena merupakan pembayaran di muka untuk beberapa periode yang relatif lama. Karena pembayaran biaya di muka ini dilakukan untuk beberapa periode, maka setiap periode dilakukan amortisasi. Yang termasuk dalam beban yang ditangguh adalah biaya pendirian perusahaan, biaya-biaya yang terjadi dalam mendirikan perusahaan seperti izin, pajak biaya cetak saham, dan formulir dikapitalisasi dalam rekening biaya pendirian. Yang ketujuh, biaya penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya atau
dikapitalisir dan dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. Pemilihan salah satu cara ini didasarkan pada kemungkinan sukses tidaknya penelitian atau pengembangan tersebut. Karakteristik aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, dapat diidentifikasi. Supaya bisa diidentifikasi suatu aset tak berwujud, harus dipisahkan dari perusahaan bila dijual atau dialihkan, atau timbul dari hak kontraktual atau hak hukum dari mana manfaat ekonomis atas kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai eksistensi fisik. Aktiva tidak berwujud mendapatkan nilainya dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang memakainya. Yang ketiga, bukan aset moneter. Contoh aset moneter misalnya seperti piutang, deposito, dan investasi jangka panjang atau saham dan obligasi. Ini juga tidak mempunyai substansi fisik. Aktiva tersebut mencerminkan berbagai hak-hak istimewa atau memberikan posisi yang menguntungkan bagi perusahaan dalam mendapatkan penghasilan. Masa manfaat. Yang pertama, perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. Yang kedua, siklus hidup produk pada umumnya. Yang ketiga, keusangan teknologi atau teknis. Yang keempat, perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. Yang kelima, estimasi tindakan pesaing. Yang keenam, periode pengendalian aset. Yang ketujuh, ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Contoh, garis lurus. PT Salsurnya membeli lisensi produk kerajinan dari PT Indah Maju. Masa manfaat yang disepakati adalah selama 5 tahun dengan nilai 200 juta. Hitung amortisasi menggunakan metode garis lurus. Jawabannya, perhitungan amortisasi per tahun, yaitu 200 juta dibagi 5 tahun sama dengan 40 juta per tahun. Jurnalnya yaitu beban amortisasi sebesar 40 juta di debit dan aset tak berwujud sebesar 40 juta di kredit. Untuk contoh saldo menurun seperti soal yang sebelumnya, tahun yang pertama yaitu 200 juta dikalikan 50%, hasilnya adalah 100 juta. Jurnalnya, beban amortisasi sebesar 100 juta di debit dan aset tak berwujud sebesar 100 juta di kredit. Yang kedua, untuk tahun kedua yaitu tahun 200 juta dikurang tahun pertama dikali 50% yaitu 50 juta. Jurnalnya sama dengan nominal 50 juta. Untuk tahun ketiga yaitu jumlah tahun kedua dikurang jumlah tahun pertama dikurang jumlah tahun kedua yaitu 25 juta. Jurnalnya sama dengan nominal 25 juta. Untuk tahun keempat yaitu jumlah tahun kedua dikurang jumlah tahun ketiga yaitu 12.500.000 dengan jurnal yang sama dengan nominal 12.500.000. Untuk tahun kelima yaitu sisa nilai aktivanya yaitu sebesar 12.500.000 dengan jurnal yang sama dengan nominal 12.500.000. Sekian pembacaan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.